Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Putri Pratama dari kelas pemasaran 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana masuknya bangsa Portugis ke Indonesia, tokoh dan perannya, tujuan kedatangannya, serta dampak negatif dan positif. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang sampai ke Indonesia. Kolonisasi Portugis dimulai ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kota Malaka di Selat Malaka ini sangat penting sebagai pusat perdagangan rempah-rempah saat itu. Setelah menguasai Malaka, maka Portugis mengirimkan kapal pada tahun 1512 dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao dalam pelayaran ke Maluku, yang merupakan asal muasal rempah-rempah. Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Feitoria di Bacan dan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mesquita membunuh Sultan Khairun pada 25 Februari 1570. Anak Sultan Khairun, Sultan Babullah, melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun berikutnya dan berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya pada tahun 1575. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 1640 sampai 14 Januari 1641, armada Belanda kembali mengepung Malaka, yang akhirnya jatuh dari tangan Portugis ke tangan VOC. Dengan takluknya Malaka, Batavia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kekuasaan VOC semakin besar, sementara Portugis semakin tersisih dan kecil wilayahnya. Di Nusantara hanya terbatas di Pulau Timor dan Flores saja. Dengan demikian, proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dimulai dari penaklukan kota Malaka pada tahun 1511 oleh Afonso de Albuquerque. Portugis kemudian meluaskan kekuasaannya ke Maluku. Namun Portugis kemudian kehilangan banyak wilayahnya setelah diusir dari Maluku oleh Sultan Babullah pada tahun 1575 dan kehilangan wilayahnya di Malaka ke tangan Belanda pada tahun 1641. Tujuan bangsa Portugis masuk ke Indonesia. Portugis menjadi negara yang pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis langsung ke Indonesia yang dikenal dengan Gold, Glory, dan juga Gospel. Untuk Glory, tujuannya yaitu petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama kejayaan dan kekuasaan. Gold memiliki tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal. Gospel memiliki tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Tokoh dan perannya. Yang pertama, Bartolomé Dias adalah seorang penjajah Portugis yang berlayar mengelilingi dunia hingga ke ujung selatan dari Afrika dan diketahui sebagai penjelajah Eropa pertama yang pernah melakukannya. 2. Vasco da Gama, yaitu seorang penjelajah berkebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, India, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. 3. Afonso de Albuquerque adalah seorang pelaut Portugis terkenal yang berperan dalam pembentukan pemerintahan kolonial Portugis di Asia. 4. Franciscus Xaverius adalah seorang pionir misionaris Kristen dan salah satu pendiri Serikat Yesus atau Ordo Yesuit. Dampak negatif dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu
Masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang selalu bersikap semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan di mana-mana yang mengakibatkan banyaknya warga negara Indonesia yang meninggal. Kemerosotan ekonomi karena adanya praktek monopoli. Penderitaan rakyat karena kerja rodi. Dampak positif dari kedatangannya bangsa Portugis ke Indonesia yaitu banyaknya dibangun pelabuhan-pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia banyak berdiri pusat-pusat industri yang dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dibangunnya sarana jalan darurat atau jalan raya sehingga antara kota yang satu dengan yang lainnya terasa dekat. Didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan para generasi penerus bangsa Indonesia. Terbukanya jalur pelayaran dunia. Terdapat pendapat bahwa bumi itu bulat. Ditemukannya benua-benua baru di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun bahasa kurang baku mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.